Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer di tahun 2023. Jadi, sebelum saya membahas lebih detail ya peruntungannya ini seperti apa dan bagaimana, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini dan like video ini juga. Terus kalau misalnya kamu juga ingin mengetahui peruntungan kamu di tahun 2023 secara spesifik, kamu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan, dan kamu juga bisa konsultasi juga kok ya ke nomor telepon tersebut. Oke, langsung saja kita bahas ya. Untuk peruntungan kamu di tahun 2023 ini bagaimana? Oke, ini saya sudah narikin kartu ya, lumayan. Jadi tiap aspek terus saran udah saya tarik, tapi belum saya buka sama sekali. Jadi saya benar-benar nggak tahu ini hasilnya seperti apa dan bagaimana. Jadi saya kesampingkan dulu ya beberapa. Yang pertama saya akan bahas dari segi aspek asmara, tapi yang masih single. Oke, Cancer, ada Eight of, ini berapa kartu yang ketarik? Oh, 3 ya. Eight of Pentacles atau Eight of Coin, terus The Chariot. Lalu juga ada The World. Oke. Coba sebentar kartu sarannya saya keluarin. The Magician sih kalau The Air ini, tapi juga ada kartu Three of Swords atau Three of Air. Oh. Oke, saya paham ini artinya gimana. Jadi gini, ini kartu saran ya yang bawah. Jadi kalau yang atas ini lebih spesifik peruntungannya. Kamu untuk di awal tahun Cancer kayaknya yang single masih ya, sebenarnya kalau masalah jodoh ya pengen aja sih ada gitu ya, tapi mau bagaimanapun kamu akan sangat disibukkan dengan karir. Soalnya karir kamu memang lagi naik nih di awal tahun. Kalau saya lihat Cancer yang single, cuannya juga lagi lancar kayak gitu. Jadi memang lagi nggak terfokus banget sih sama masalah jodoh. Ya kalau ada sih ya ayo hangout, tapi mungkin lagi masih belum terlalu intens sih kayak gitu kalau untuk yang awal tahun ini. Kalaupun PDKT-an atau lagi kenalan ya nggak terlalu intens, tapi nanti di pertengahan tahun mulai cukup intens, dimana di sini kamu juga sepertinya perasaan kamu sama seseorang jadi semakin kayak kuat, condong, sampai kamu bingung dia suka aku nggak ya, ini itu nggak ya, kayak gitu. Untuk beberapa Cancer di sini di akhir tahun saya lihat ya memang sih ada yang kalian berdua akhirnya bisa ya kenalan lebih deket gitu. Cuman kamu curiga kenapa sih kok dia agak tertutup kayak gitu. Nah, pertanyaannya di sini, kamu nggak ada sesuatu yang janggal? Kalau kamu tanya balik lagi nih ke saya, emang janggalnya gimana kak? Sebenarnya yang kamu tarik itu merupakan orang yang sifatnya itu cerminan diri kamu, kayak gitu loh. Kenapa? Soalnya di sini ada kartu The World yang gambarnya tuh ada lingkaran, di mana lingkaran itu representasi agak nyaman, di zona nyaman, takut keluar dari zona nyaman. Padahal jiwa kalian yang satu ini sukanya mau menolong tapi takut mau bantuin. Nah yang satu juga jiwanya berpetualang tapi juga takut untuk kira-kira untuk ngambil langkah berikutnya gimana ya, kayak gitu. Jadinya ini kalian berdua cukup seperti kayak cerminan satu sama lain sih, sama-sama nggak berani gitu. Nggak beraninya ini juga ada alasannya, karena kalian ada luka pada inner child-nya, makanya kalian juga jadi kayak maju mundur gitu.
Jadi memang di pertengahan memang lagi PDKT, perasaan kuat, tapi memang di akhir tahun lagi nggak banyak perubahan signifikan sih. Cuman di sini sebetulnya di akhir tahun kalian diajak untuk saling mengemukakan pendapat kalian masing-masing dari perspektif kamu dan perspektif dia. Jangan ditahan-tahan. Itu sih kalau dari kartu The Magician atau The Element ini. Walaupun karakter dia dan karakter kamu jauh, tapi di sini ada kesamaan. Kalian sama-sama ragu untuk melangkah ke depan bersama-sama gitu. Padahal sama-sama suka. Dan di sini sama-sama kejebak dari pikiran masing-masing. Dan di sini jadinya kayak stagnan. Padahal kalau kamu pengen mengenal dia lagi lebih dalam, sebenarnya simple. Apa yang dia lakukan ke kamu, coba deh kamu luangin waktu nanti di akhir tahun Cancer, kayak gue sendiri pernah nggak ya kayak gitu aja simpelnya, untuk ngelihat apakah dia memang cerminan diri kamu atau bukan. Kayak gitu, dia hadir juga pastinya ada alasan pembelajaran yang perlu kita petik, kayak gitu. Oke, itu untuk yang masih single. Lanjut, saya akan bacakan berikutnya yang sudah berpasangan. Ya, yang sudah berpasangan. Di sini ada kartu The Hermit. The Devil. Sama Judgment. Saya nggak tahu ini terjadi karena kamu yang sendiri ngelakuin atau pasangan. Jadi ini bisa dua-duanya. Sebentar. Maksudnya apa ya kak yang kakak ucapkan? Sebentar, saya jelasin dulu ya lebih spesifik. Jadi gini, untuk yang berpasangan, Cancer, sepertinya kamu lagi bingung banget. Kayak sudah ngelakuin apapun di dalam hubunganmu, tapi kok kayak nggak ada perkembangan. Udah mencoba ini itu, kayak ada yang kosong di dalam hati ini. Kamu mencoba cari, tapi nyarinya dari luar. Ini salah. Sebenarnya nyarinya ke dalam diri, kayak gitu. Banyak yang masih belum sadar untuk di awal tahun ini, hingga di pertengahan tahun tanpa sadar entah kamu atau pasangan menuntut untuk lebih perhatian, entah perhatian dari mungkin simpelnya kayak nafkahi hati ini, perasaan ini. Atau ada juga yang menuntut mungkin nafkahi aku, sudah berapa lama kamu nggak nafkahin aku, atau hati ini nggak dinafkahin. Pokoknya antara salah satu atau justru kedua-duanya di sini. Jadi kayak ada salah satu di antara kalian yang sangat menuntut. Bahkan di sini ada juga yang arahnya mengekang. Kayak ada yang kurang aja gitu di hati. Dan di sini warning dari saya adalah di sini beberapa di antara kalian ada orang yang mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu, orang lain, bukan kamu sama pasangan. Dan di sini warningnya adalah please jangan biarkan mereka masuk. Kalau kamu masuk di sini kacau nanti di kamu ke depannya. Hati-hati di sini. Bukan saya bicara secara apa gitu ya, tapi ini lebih ke arah karmanya nggak enak di sini. Jadi kayak apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapat, kayak gitu. Jadi jangan bermain api kalau nggak sanggup bermain apinya. Intinya sepertinya banyak cekcok di pertengahan tahun, tapi saya harap nggak semuanya ya. Mudah-mudahan yang Cancer berpasangan yang menonton ini, ada juga kok yang ya bertengkar, pasti ada ya, nggak mungkin enggak, tapi seenggaknya lebih damai gitu loh ya, nggak yang tergambar seperti di kartu ini gitu. Dan di sini di akhir tahun yang tadi saya bilang, apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai, itu yang kamu dapat. Dan ini yang kamu dapat nanti hasilnya akan keluar di akhir tahun. Enak nggak enak akan muncul hasilnya di sini.
Jadi di sini kamu memang harus belajar kayak mengelola pikiran kamu dan emosi kamu biar tidak sepenuhnya terus-terusan kamu mengabaikan apa yang sudah kamu ketahui, dan kamu harus mengambil sebuah tindakan agar kamu bisa paham ini sebaiknya yang terbaik harus melakukan apa, dan nggak bisa terus-terusan kejebak di situasi yang nggak nyaman dan kamu harus menyelesaikannya segera ini. Tapi memang harus dilihat dari segi kacamata spiritual. Spiritual itu bukan yang gaib ya, nggak bukan. Tapi hati nuranimu lagi. Benar salah nggak ada juga yang benar gitu. Benar salah ya itu juga bisa dibilang udah nggak bisa dilihat dari kamus benar salah lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi benar-benar harus mengambil tindakan terbaik untuk jangka pendek hingga jangka lebih panjang lagi, kayak gitu. Jadi memang untuk saat ini nggak nyaman, tapi nilai positifnya bisa dipetik untuk jangka panjang, kayak gitu. Itu untuk yang berpasangan ya Allah. Semoga ini saya doakan yang terbaik ya untuk Cancer. Saya tahu ini nggak enak bacaannya untuk yang berpasangan, apalagi untuk yang di tahun 2023, tapi tetap saya doakan yang terbaik untuk kalian. Oke, selanjutnya untuk karir. Oke, ini yang karir berarti. Nah, untuk yang karir, kartunya 4 saya nariknya. Untuk karir sama bisnis di tempat kerja. Di sini yang pertama ada kartu Eight of Cup, tapi juga ada kartu The Death. Wah, ini siklusnya sangat sangat jelas sekali ini terbaca oleh kartunya. At glance, maksudnya sekali ngelihat langsung kayak tahu gitu loh. Oke, Cancer. Sarannya apa nih buat kalian coba? Nyambung sih sama kartu 4 kartu ini. Allahu Akbar. Oke. Jadi gini. Di awal tahun sepertinya kamu akan mendapatkan kabar yang gak enak, atau pekerjaan kamu semakin kayak banyak banget, sampai kamu keteteran, sampai kamu bingung, sampai kamu kurang waktu untuk diri kamu sendiri. Apapun kabar yang nggak enak ini memang agak cukup nggak nyaman. Imbasnya juga nggak cuman ke kamu sendiri gitu loh, imbasnya bisa antara hubungan kamu ke keluarga kamu, ayah ibu kamu, atau istri atau anak atau pasangan. Jadi ini benar-benar kayak kabar nggak enaknya itu bermacam-macam ya. Ada yang pekerjaannya makin banyak, ada yang bau-baunya diberhentikan, ada juga yang usahanya tiba-tiba kayak mandek. Pokoknya ada aja lah kendalanya yang mungkin kalian bisa pikirkan mengenai pekerjaan atau bisnis atau karir ya. Apapun lah yang bisa kamu pikirkan yang gak enaknya. Tapi itu terjadi di 3 bulan awal ya, energinya yang agak cukup signifikan. Dan di sini warningnya adalah jangan kebawa gosip. Tetap fokus sampai memang benar-benar ada kalimat yang secara resmi, pengumuman secara resmi. Dan kalau misalnya kamu ada melakukan sebuah perjanjian di awal tahun ini, terus kamu mendengarkan sebelum tahun 2023 ramalan ini, kamu hati-hati sih di antara bulan, gak cuma bulan 1 aja sih, tapi menjelang akhir tahun hingga bulan 3. Kalau ada yang sifatnya tanda tangan kontrak, hati-hati. Ada yang arahnya justru malah memang kelihatannya enak di kamu, tapi ujung-ujungnya nggak enak di kamu. Jadi apa yang terlihat belum tentu benar juga.
kayak gitu. Dan nanti di bulan 4 hingga bulan 6, banyak di antara kalian yang sebelumnya kan seret banget, susah banget kondisi pekerjaannya atau apapun lah itu bisnisnya. Nanti di bulan 4 hingga bulan 6 mulai ada perkembangan bisnisnya, mulai lebih baik, mulai lebih lancar, sehingga akhirnya kamu di bulan 7 hingga bulan 9 banyak sekali yang baru dipertemukan dengan orang-orang yang bisa kamu percaya gitu. Memang di awal-awal masih kayak khawatir, nih orang kayak tempat kerjaku dulu nggak ya, atau partnerku yang sebelumnya nggak ya. Emang rasa kekhawatiran itu tetap masih ada. Tapi tetap yang penting kamu juga tetap bijak, tetap cermat, cerdik, dan tetap berserah diri kepada Tuhan, dan tetap berfokus, berproses. Di sini karir kamu akan benar-benar melejit sesuai dengan perkiraan yang mungkin apapun keputusan yang kamu ambil di bulan keempat hingga bulan keenam ini. Jadi hasilnya itu mulai keluar di akhir tahun. Memang ini prosesnya untuk beberapa bulan, ketika menjalaninya nggak enak kayak gitu. Dan di sini sarannya ini ya, yang networking tadi, hati-hati sama ucapan manis orang lain. Dan di sini memang kartu slave ini memang lebih ke arah trauma sih sama yang sebelumnya. Jadi kita jadi lebih berhati-hati dalam menghadapi orang. Ya wajar sih ya, kalau saya jadi kamu juga pasti akan berhati-hati banget gitu. Siapa sih yang nggak berhati-hati? Tapi seenggaknya sekarang kamu juga jadi lebih tahu kalau yang tanda-tanda seperti ini gimana, tanda-tanda seperti itu gimana. Jadi seenggaknya jadi bisa lebih jeli dan bisa memfilter mana yang memang benar-benar serius, mana yang enggak, mana perusahaan yang benar-benar enak, mana enggak juga, apapun itu ya, mana partner yang memang baik, mana yang bisa diandalkan, itu mulai kelihatan satu persatu. Itu Cancer. Gila ya energimu. Oke, keuangannya berikutnya. Untuk keuangannya di sini, bentar. Oh, ada 4 kartu juga aku nariknya. Oke, di awal tahun ya memang sih uangmu tuh lancar aja. Tapi di sini kamu ada kecenderungan, enggak kok ini aku sedang ngehemat, tapi tanpa kamu sadar, dikit-dikit jadi bukit, dikit-dikit jadi gunung. Jadinya kebiasaan menggunakan uangnya tanpa sadar boros. Dan di sini di bulan ke 4 hingga bulan ke-6 keuangan kamu ngalir aja sih. Malah beberapa di antara kalian ada yang punya sumber pemasukan yang lain nih selain yang biasanya. Di awal tahun sepertinya kamu masih planning dan memang kesannya kayak agak sedikit boros, tapi ya yang penting kamu juga tahu ya mana batasan, mana enggak kayak gitu. Sehingga nanti di bulan keempat hingga bulan ke-6 kamu juga tetap tahu mana uang yang memang harus kamu simpan, mana yang ya kamu putar buat bisnis kayak gitu. Kebutuhan makin banyak, keinginan juga kayak makin banyak. Di sini hati-hati ketika kamu ingin membeli keinginan kamu, pastikan kondisi ekonomi kamu memang mencukupi. Jadi kalau misalnya kamu ingin membeli sesuatu tapi ragu, mending jangan dulu. Soalnya di sini kayaknya kondisi ekonomi Indonesia lagi agak tegang gitu ya. Kalau yang saya lihat, kamu nyampe agak sedikit takut ini gambar 2 kelincinya. Dari tadi ada dua. Sepertinya Cancer lagi emang ada niat untuk ya kerjaan uang masukan sih. Yang satu memang nggak seberapa, tapi seenggaknya kan cukup lah buat nambah jajan atau apapun gitu. Jadi di sini kamu memang jangan tergiur dulu ya, kalau mau beli apapun tahan dulu. Dan di sini di akhir tahun, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kamu memang benar-benar lancar ya seperti yang kamu usahakan.
dari awal tahun gitu. Jadi kalau kamu memang benar-benar belajar mengelola keuangan jadi benar-benar lebih baik, di sini alhamdulillah rezeki kamu benar-benar kayak lancar banget sih. Apalagi ada kartunya gambarnya whale. Whale itu kan lebih bijak ya dalam penggunaan uangnya gitu. Dan walaupun orang-orang di sekeliling kamu kayak wah foya-foya ngajakin ini itu, jadi kamu juga tahu nih cara ngebatasin diri mana yang boleh kamu katakan iya, mana yang enggak, yang mana yang kamu pengen ikutin, mana enggak, kayak gitu. Itu sih kalau yang saya lihat. Terus di sini sarannya di sini adalah, oh saya baru pertama kali dapat stiker earrings. Stiker earrings itu lebih ke arah, jarang-jarang sih saya dapat ini. Sebentar. Oke, stiker earring. Oke. Memang sih ada beberapa rasa takut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kamu udah ngedenger kayak ada dorongan perasaan takut, atau udah denger kayak ada orang, wah, bukan dari orang sih, lebih ke arah mungkin kamu perbanyak deh pengetahuan tentang ekonomi nih Cancer di tahun 2023, biar kamu juga nggak nyemplung lubang yang kedalaman banget gitu. Jadi kamu tahu nih kapan mau ngerem, kapan enggak, kayak gitu. Itu sih untuk sarannya. Perbanyak pengetahuan ya mengenai ekonomi juga pergerakannya. Terus di sini kartunya ada MP3 download. Hati-hati sama tawaran marketing sih ini mah jatuhnya. Pastikan kalau kamu mau beli apapun itu, kamu lihat dulu ini fungsinya, apakah memang kamu benar-benar butuhkan atau tidak, atau masih bisa ditahan dulu, jangan di tahun 2023 tapi tahun depan, kayak gitu. Jadi lebih ke arah nahan diri dulu sih ini di tahun 2023, apalagi kayak beli mobil atau beli rumah, hati-hati. Tapi kalau misalnya memang kepepet banget, mungkin kendaraan dulu sih, biar kamu juga kemana-mana aksesnya juga mempermudah juga sih, kayak gitu. Itu sih kalau untuk segi keuangan ya. Berikutnya dari segi kesehatan. Kalau dari segi kesehatan, berapa kartu nih? Oh, 3 kartu saya tariknya. Pertama ada kartu The Hierophant. Sepertinya keluarga kamu udah ngasih saran berkali-kali deh. Masalah kesehatan, ini loh yang baik, jangan kayak gini loh, jangan kayak gitu loh. Tapi kayaknya beberapa di antara kamu ada yang ngeyel. Ujung-ujungnya malah jadi jatuh sakit. Salah satunya adalah saran ibu. Saran ibu kadang masalah kesehatan tuh ada benernya loh, jangan salah. Sampai ibumu nyampe kayak pusingnya ke ubun-ubun itu berasanya. Kadang kamu nggak ngikutin gitu. Terus di satu sisi di sini di saat musim kemarau kamu hati-hati. Lucu, bukan di musim hujan tapi di musim kemarau. Jaga kesehatan kamu, mungkin karena imbas kebanyak aktivitas terus banyak ketemu orang. Saya nggak tahu kamu kena penyakit apa, tapi intinya imun kamu lagi turun. Kayak gitu, imunitas tubuh, karena kamu lagi aktif banget nih kegiatannya. Terus di satu sisi perbanyak vitamin C, dan di sini juga kalau kamu lagi stres, pusing, lelah atau capek bagaimanapun itu, nggak ada salahnya kayak saya nih sekarang pakai aromaterapi ya, buat biar relax gitu. Ini saya pakai aromaterapi seperti ini ya, yang saya ini pakai 2. Jadi bisa lebih rileks ketika menyampaikan zodiak ini, kayak gitu, nggak pusing, nggak apa. Terus di sini juga ada kartu The Magician. Kamu bakal super sibuk sih di tahun ini. Banyak banget kondisi yang membuat kamu jadi kayak, aduh, capek hati, capek pikiran, capek mental. Jadi pastikan kamu untuk 3 hal seperti kayak pola makan, tidur, istirahat itu terjaga kayak gitu. Dan di sini saran secara mentalnya adalah kalau misalnya kamu sedang lagi ngerasa down,
Jangan terus-terusan down ya, hati-hati, karena imun tubuhmu lama-lama bisa mempengaruhi tubuh jadi turun imunnya. Dan di sini tetap berproses walaupun gak nyaman, kedepannya bagaimana. Dan banyak di antara kalian Cancer di tahun 2023 sepertinya banyak yang akan mengambil langkah besar ketimbang di tahun 2022 atau 2021. Mungkin salah satunya ketakutan karena dampak COVID juga bisa jadi. Tapi di sini setidaknya dari langkah besar yang kamu lakukan dan ambil ini, yang penting kamu jalani aja dulu prosesnya, enak gak enak, hasilnya seperti apa, kita serahkan kepada Tuhan aja. Dan di sini fokus sama prosesnya. Memang sih untuk beberapa orang juga ya, kalau saya ngomong kayak gini nggak mempan ya, lebih ke arah butuhnya psikologis sih yang kalian butuhkan, kayak gitu. Lebih ke arah yang kamu butuhkan ini ketenangan jiwa yang benar-benar dari sisi pendekatan untuk belajar lebih ke arah kesadaran kamu. Makanya ada kartu befriend pleasure. Jadi kayak pusing, emosi, semua orang juga merasakan hal yang sama, cuman beda-beda konteks dan beda kadarnya masing-masing. Cuman terkadang ketika kita melawan perasaan tersebut, alih-alih dia pergi, justru malah semakin menggila rasa takutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi, saya akan bertanya lagi kepada diriku. Misalnya aku lagi takut, kamu kenapa takut? Seperti itu, Kiki. Kenapa? Coba jalanin aja dulu. Gagal apa enggak, yang penting kamu sudah mau mencoba. Kalau enggak, kita nggak akan tahu nih gimana ke depannya. Aku tahu kamu lagi takut. Ya sudah, kalau kamu lagi lelah dulu sekarang, oke. Tapi besok kita harus mengambil langkah dan eksekusi langkah tersebut ya. Aku sekarang berikan waktu untuk kamu, misalnya bersedih dulu, atau waktu untuk marah dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan kayak gitu. Terus sadari dan selami apa sih penyebab rasa marah tersebut, kayak gitu ya. Memang harus kayak step by step mencari sumber pintu dari perasaan itu yang nggak muncul. Karena ketika kita sudah mengakui itu adalah bagian dari kita, percaya nggak percaya, masalah yang tadi kita sulit hadapi jadi bisa kita lewati, kayak gitu. Di sini ada kartu The Underworld. Oh god, pantesan kartu sarannya lebih ngarah ngasih saran ke mental health. Terus sama Siren. Oke. Jadi gini, The Underworld itu jadi selama 2023 akan ada kamu istilah kata kamu akan berada di dalam kondisi dimana kayak mungkin yang selama ini kamu hindari, mau gak mau tuh harus kamu hadapi. Tadi kalau nggak salah yang di asmara yang single, kamu akan bertemu dengan orang yang sifatnya sebenarnya mirroring dengan kamu. Kamu gak seneng itu, tapi tanpa kamu sadari sebenarnya sifat tersebut juga ada di dalam dirimu, kayak gitu. Jadi bisa dibilang nyaman gak nyaman sih, kayak gitu ya. Terus di sini juga ada kartu Siren. Nah di sini kartu Siren lebih ke arah kayak ucapan kalian. Oke. Jadi gini, kartu Siren di sini kalian harus hati-hati terhadap ucapan orang, lebih ke arah situ sarannya dari semesta. Hati-hati sama ucapan tawaran orang, lebih ke arah pantau dulu, jangan ngambil keputusan apa-apa secara cepat. Kalau misalnya sudah, berikan jeda, berikan waktu, terus kamu tanya kepada orang yang memang benar-benar bijak, tapi jangan kebanyakan orang. Benar-benar orang yang bisa secara netral memberikan saran dengan tepat, bukan berdasarkan ego mereka, enggak. Tapi yang bisa memberikan saran kamu
tanpa kecampur aduk ego yang ngasih saran, dan memang sesuai dengan dirimu. Hasilnya memang agak nggak enak saran-sarannya, karena kamu sudah kayak ada beberapa, bukan beberapa sih, malah banyak di antara kalian Cancer yang sudah mungkin terlanjur sayang sama dia, tapi kamu tahu sikapnya dia toksik, tapi kamu masih pertahanin. Istilah kata belum nikah aja kayak begitu gitu loh. Itu kalau yang asmara. Ada juga yang dari pekerjaan kelihatannya sangat menjanjikan, meyakinkan, tapi kok ya nggak gitu juga gitu loh. Apalagi mungkin masalah ekonomi nih. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, coba deh dengerin channel YouTube-nya si Raymond Rickis. Tulisannya di end 2023. Mungkin dari situ kamu bisa dapat gambaran. Itu YouTube channel yang ngebahas ekonomi secara global di Indonesia kayak gitu. Kamu nanti bisa dapat insight di situ, ya. Terus di sini juga ada kartu dolphin dan kartu kuda, horse. Jadi dolphin ini tuh kan kita baru ngomong keuangan. Oke. Jadi financial gain usually coming from something you did in the past. Jadi masalah keuangan, mau itu hasilnya baik atau buruk, ini tergantung dari startnya yang di awal. Artinya tadi saya wanti-wanti kamu di awal keuangan, di masalah tawaran-tawarannya ini harus hati-hati banget, soalnya ini bisa berdampak bagus-bagus banget, jelek-jelek banget, nggak enak. Jadi ini memang bisa dibilang tuh tahun ini menurut kita panjang, tapi kalau misalnya kita udah di akhir tahunnya, kadang kita jadi mikir, oh cepet juga ya udah lewat. Dan ini yang akan terjadi dari kartu si horse atau kuda ini. Jadi dalam 1 tahun ini kamu akan mengalami banyak sekali kejadian atau event yang akan bikin kamu emosinya dibolak-balik. Tapi di sini sebetulnya membentuk karakter kamu biar lebih baik juga, biar bisa lebih bijaksana, bisa jadi lebih aware, nggak gampang lagi digoblok-goblokin orang, ditipu orang, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil reading zodiak Cancer di tahun 2023. Semoga dari hasilnya bermanfaat dan dapat membantumu. Sekali lagi, kalau misalnya kamu ingin konsultasi secara spesifik mengenai peruntungan kamu di tahun 2023, kamu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang saya sudah cantumkan. Dan kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi juga boleh ke nomor telepon tersebut. Selain itu, saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, tidak sengaja, dan membuat kamu tersinggung secara tidak sengaja. Saya mohon maaf, karena saya juga nggak sadar. Dan sekali lagi terima kasih. Saya juga mau pamit undur diri terlebih dahulu. See you next time. Bye-bye.